9 hari lagi, 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan akan diberhentikan. Nasib 57 pegawai KPK kini berada di tangan Presiden Joko Widodo. Meskipun didesak berbagai pihak, Presiden Jokowi bergeming saat nasib para pendekar anti korupsi ini terombang-ambing. Apakah Presiden Jokowi betul-betul menolak turun tangan menyelamatkan 57 pegawai KPK? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung melalui sambungan Zoom sore ini Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK nonaktif. Selamat sore Pak Giri. Selamat sore Mbak. Dan ada Khoirul Anam, Komisioner Komnas HAM. Selamat sore Mas Anam. Selamat sore, salam sehat selalu. Oke, kami berusaha untuk mengundang perwakilan dari istana tapi tidak bersedia untuk hadir dalam diskusi kita. Jadi kita lanjutkan saja. Saya mau ke Pak Giri terlebih dahulu. Anda sudah men-tweet di akun sosial media Anda, tinggal menghitung hari Anda dan 55 pegawai lainnya dipecat dari KPK. Kabarnya tidak ada uang pesangon, hanya tunjangan hari tua. Respon Anda dan kawan-kawan lain melihat perjuangan selama belasan tahun dipecat begitu saja tanpa diberikan pesangon ini seperti apa, Pak Giri? Ya. Sebelum saya menjawab itu, jangan mengecilkan perjuangan kita untuk mencari pesangon. Jadi kita memang ingin kembali ke KPK. Okay. Saya pikir upaya hukum yang dikomnaskan, Ombudsman RI, MA dan MK sudah jelas, clear, loud and clear. Bahwa ini menjadi kewenangan pemerintah, sehingga pimpinan KPK sebenarnya terlalu terburu-buru untuk memecat kita pada tanggal 30 September. Okay. Seyogianya ini bisa dikonsultasikan dengan Presiden, karena Presidennya masih punya komitmen yang cukup baik tentang 75 atau 57 pegawai. Saya sebenarnya komentar di Twitter itu terkait dengan surat pemberhentian saya, karena diktum kedua itu seakan-akan KPK memberikan tunjangan hari tua. Padahal itu adalah tabungan kita sendiri. Okay. Yang dipotong dari gaji kita. Dan di sana memang ada komponen dari pegawai sendiri dan komponen dari APBN itu sendiri. Okay. Tapi pada dasarnya itu adalah tabungan kita, termasuk BPJS. Okay. Tetapi saya tidak ingin mengecilkan perjuangan ini. Ini hanya sekedar mengundang saja betapa orang yang bekerja belasan tahun ini, para pemberantas korupsi, uang tampakkan layaknya sampah, Mbak. Okay. Jadi gara-gara tes yang nggak jelas aturannya pun harus dinonjokkan. Okay. Dan saya pikir ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Yeah. Dan saya sangat berharap bahwa Presiden akan segera mengambil alih masalah TWK ini. Okay. Karena kita akan harus segera fokus pada pandemi dan pemberantasan korupsi. Baik. Pak Giri, Anda mengatakan Presiden punya komitmen, Presiden harus segera mengambil alih, tapi Presiden sudah memberikan sinyal lepas tangan dan tidak ingin ikut campur soal nasib Anda dan kawan-kawan. Apakah Anda dan 55 pegawai lain masih yakin ada harapan Presiden akan bertindak menyelamatkan nasib Anda dan kawan-kawan? Pak Giri? Saya masih meyakini, Mbak. Dan saya pikir Presiden harus yakin untuk memutuskan hal ini. Beliau harus mendapatkan informasi yang benar. Kiranya nanti Komnas HAM dan Ombudsman bisa bertemu menjelaskan secara jelas, itu akan lebih baik, sehingga tidak ada informasi yang tidak tepat. Okay. Jadi terkait dengan hal ini, kita masih berharap kepada Presiden, karena pidatonya sudah clear, Mbak. Yeah. Ya, saya pikir yang disampaikan pada Pimpres tentang Presiden nggak bisa ditarik ke semua masalah, ya memang nggak bisa. Tetapi dalam konteks ini, Presiden orang yang untuk menyelesaikan masalah ini. Karena PP 17 tahun 2020 berikan ruang pada Presiden untuk Oke, masih ada harapan begitu harapan ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Pak Giri dan juga teman-teman KPK lainnya yang tidak lolos. Mas Anam, Komnas HAM kabarnya kesulitan meminta waktu bertemu dengan Presiden untuk menjelaskan hasil rekomendasi. Tapi Mas Anam dan kawan-kawan sudah bertemu dengan Mensesnek Pak Pratikno dan Menko Polhukam Mahfud MD. Ada janji dari kedua pembantu Presiden bahwa Presiden akan menyelamatkan Pak Giri dan pegawai lainnya yang tidak lolos, Mas Anam? Ya, soal itu kan kami belum ketemu Presiden. Kami harus meyakini bahwa Presiden memiliki komitmen untuk itu. Makanya kami tetap meminta untuk bertemu dan menjelaskan langsung. Okay. Nah, yang kedua begini sebenarnya melihatnya, apakah Presiden memang punya pilihan untuk tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan rekomendasi Komnas HAM? Yang itu diletakkan dalam kerangka hukum? Kan enggak. Coba, dia sebagai pembina kepegawaian paling tinggi kan nggak punya pilihan. Dia sebagai institusi kepresidenan ini sebagai penanggung jawab pelaksana rekomendasi Ombudsman sesuai dengan Undang-Undang Ombudsman kan juga enggak. Dan Komnas HAM juga menemukan bagaimana tata kelola TWK ini, ya kan, yang
menjadi problem sangat mendasar dalam tata kelola negara kita. Ada stigma, ada operasi terselubung, ada pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, ya siapa lagi di negeri ini yang memiliki kekuasaan paling tinggi, ya kan, dan dalam berbagai kesempatan juga menunjukkan ekspresinya, berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, kalau bukan presiden. Jadi memang secara hukum nggak punya pilihan, gitu. Makanya kami juga meletakkan ketidakpunya pilihannya ini sebagai satu komitmen bahwa ini mau melangkah. Itu satu. Yang kedua atau begini, coba kita tanya Pak Giri, ini kan nuansanya stigma itu berulang kembali gitu. Ketika dipilih 1 Juni terus sekarang dipilih 30 September itu kan nuansa stigmanya kental sekali. Nah sekarang, dan itu teman-teman yang 57 ini mau disandingkan dengan cara bahwa dia tidak Pancasilais dan tidak undang-undang dasar gitu loh. Nah padahal persoalannya bukan di situ. Coba ditanya ke Pak Giri nih. Kira-kira kalau ditanya apakah persoalan Pancasila dan sebagainya bisa jawab nggak? Ya pasti bisa jawab. Wong beliau ini juga bagian dari orang yang sering memberikan ceramah di berbagai instansi resmi negara soal Pancasila. Kan nggak mungkin. Berarti ada sesuatu yang ditulis, entah oleh siapa, asesornya atau siapapun itu, ya mendiskreditkan atau menulis jawaban yang mungkin tidak benar. Ayo kita buka bersama-sama sehingga sakwasangka itu lebih terbuka. Atau kalau presiden misalnya bertemu dengan Komnas HAM maupun bertemu dengan Ombudsman masih butuh satu tahapan, presiden bisa mengambil langkah untuk pra pertemuan tersebut dengan cara apa? Membuka dokumen-dokumen itu dan secara terbuka ayo kita uji. Karena kami juga nanya dalam proses kami ke teman-teman ini, kira-kira jawaban Anda apa sih soal Pancasila itu? Kira-kira jawaban Anda apa sih soal undang-undang dasar? Dan mereka bilang normatif saja karena ya ada mantan polisi, ada mantan ASN, ada mantan birokrasi di kementerian, ya pasti tahulah soal-soal begitu. Ya, Mas Anam, janji dari para pembantunya ini Menko Polhukam dan juga Mensesnek saat bertemu dengan Anda dan juga teman-teman komisioner Komnas HAM yang lain itu apa? Apakah mereka juga menjanjikan bahwa Presiden akan turun tangan menyelamatkan 57 pegawai atau memang normatif saja bahwa Presiden memang tidak mau ikut campur? Sikap Presiden sama dengan sikap yang sudah diberikan sebelum 57 ini dieksekusi sekarang. Saya menggunakan kata eksekusi. Itu yang dijadikan rapat tanggal 20 Mei waktu itu. Yang kita bilang bahwa rapat itu tidak patuh pada perintahnya Presiden. Jadi Presiden masih mengatakan bahwa tidak boleh dijadikan TWK ini sebagai satu yang merugikan teman-teman, sebagai satu unsur pemecatan. Standingnya masih di situ. Standingnya Presiden masih sama menurut Mas Anam dan teman-teman Komnas HAM. Pak Giri, Anda dan kawan-kawan juga kabarnya kami dengar bertemu dengan para pembantu Presiden, Pak Mensesnek dan juga Menko Polhukam untuk menyampaikan aspirasi soal nasib Anda dan kawan-kawan. Janjinya sama nggak bahwa Presiden masih berkomitmen atau memang itu hanya lip service saja Pak Giri? Saya pikir gini, kita butuhkan komunikasi kelembagaan, Pak. Kita masih punya waktu sampai 30 September. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari 2 tahun pasca revisi undang-undang itu batas akhirnya 19 Oktober. Kalau kita lihat rapat antara mantan RB, Kepala Presiden pada bulan Mei, mereka akan memecah pada 1 November. Tapi kenapa tiba-tiba di 30 September? Jadi saya memberikan ruang komunikasi lembaga, walaupun ada aspek politik di sini, tapi saya pikir Presiden sudah sebenarnya informasinya. Apa yang sudah diputuskan MA, MK, Ombudsman dan Komnas HAM itu betul. Kalau pembantunya memang membutuhkan ide bagaimana mengeksekusi ini, hingga Presiden bisa mengeluarkan kepres misalkan, mengangkat 46 pegawai ini jadi ASN, sudah Mbak. Mudah betul. Makanya saya itu di teriak lain bilang Presiden itu bisa menendang melalui saja karena pada dasarnya adalah kewenangan informasi dasar. Tapi masalahnya pimpinan KPK mendahului Presiden, gitu kan. Setelah memecat pada tanggal 30 September, itu terus saya nyalai faksun gitu. Nah, apakah 30 September? Nah, KPK Menpan RB dan lain-lain itu atas perintah Presiden, Presiden harus mengklarifikasi gitu. Apa yang diputuskan oleh pembantunya itu adalah sikap Presiden. Tapi saya nggak bisa menuntut-nuntut, Mbak. Presiden kan nggak boleh kita suruh-suruh kayak
tapi sudah jadi tugas dan wewenangnya lah. Bukan ditarik-tarik. Ini tugas utama Presiden untuk menyelamatkan polemik yang hampir 5 bulan ini. Dan sekaligus menunjuk komitmen pemberantasan korupsi. Saya takut ini ngajarin anak-anak muda ini kalau 50 orang yang baik-baik, berintegritas dan dipinggirkan. Mereka akan belajar apa? Mereka akan memilih ketidakjujuran, memilih takutan. Ini membahayakan dari upaya pemberantasan korupsi. Baik, Mas Anam, Dan ini tahapan terakhir yang mematikan jika nilai korupsi. Ya, Mas Anam, tadi Pak Giri menarik sekali menyampaikan bahwa ada aspek politik di sini yang kemudian berkembang begitu ya. Dari Komnas HAM juga mencium bahwa memang dugaan ataupun aspek politiknya, tekanan politiknya terhadap Presiden untuk bisa mengambil sikap menyelamatkan 57 pegawai ini sangat kuat sekali begitu. Aroma politik, tekanan politik di sekitaran Presiden memang sangat kuat sekali untuk menekan Presiden tidak menyelamatkan 57 pegawai. Mas Anam. Ya, secara faktual kami nggak tahu, tapi secara analisis memang warnanya kayak begitu gitu. Jadi memang ini aspek politik yang sedang ditonjolkan. Gitu. Makanya kami pertegas bahwa rekomendasi Komnas HAM itu nggak bergerak dalam ruang politik, dia bergerak dalam ruang hukum. Dan negara ini negara hukum, dan saya yakin Pak Presiden juga tahu itu dan monggo harus dilaksanakan gitu. Dan ini yang paling penting nih, ini pada akhirnya kan ini lepas dari teman-teman persoalan Mas Giri dan teman-teman dan persoalan KPK sebagai institusi, yang paling berbahaya adalah stigma. Gitu. Janji kepada kami, bukan hanya pada kami tentunya, tapi kepada semua orang yang bisa kita lacak di berita, itu kan ini memang berakhirnya Oktober, gitu ya. Tapi karena soal pembiayaan gaji dan sebagainya, maka akan diformalkan sampai 1 November kan begitu nih awalnya. Kok tiba-tiba menjadi 30 September. Ini bukan soal perubahan, tidak semata-mata soal perubahan tanggal, tapi ini pemilihan tanggal ini ya kan menimbulkan stigmatisasi berikutnya. Ya. Dan itu serius dalam sejarah kebangsaan kita, serius dalam negara kita. Ini tidak hanya soalnya Mas Giri, tapi ini soal bangsa kita. Nah, kalau stigma ini diproduksi terus-menerus, ya kan dibiarkan oleh Presiden, ini berbahaya bagi kita semua. Sejarah kita, stigma ini melahirkan kehilangan jutaan nyawa, kehilangan harta benda dan lain sebagainya, bahkan kehilangan politik. Dalam konteks pertarungan politik di medio-medio itu. Nah, masa kita nggak pernah belajar dari soal-soal sejarah kelam bangsa kita, soal stigma ini. Belum lagi soal merendahkan martabat perempuan begitu dalam proses TBK ini. Oleh karenanya, jika seandainya, dan ini saya tidak mau terjebak pada, ini setelah tanggal 30 September persoalan 57 orang ini berakhir. Enggak. Itu kan kerangkanya KPK, kerangkanya Komnas HAM dan kerangkanya Ombudsman pasti masih punya waktu. Dan Presiden dengan menggunakan rekomendasi Komnas HAM masih punya waktu banyak gitu. Presiden masih punya waktu begitu ya. Kalau mau Presiden masih punya waktu banyak KPK untuk bisa menyelamatkan. Sampai akhirnya 30S misalnya, ya silakan. Tapi kalau mau agak lambat misalnya, kita buka dulu deh. Apa sih yang ditulis itu? Apa yang dijawab oleh teman-teman itu, ya kan? Terus ditulis oleh asesornya, terus dicariin TMS yang TMS-nya itu tidak memiliki dasar hukum yang kredibel dan layak, misalnya kayak begitu, ayo kita buka bersama-sama. Baik. Bikin tim independen untuk melihat itu, sehingga fair. Sehingga apa yang disangkakan pada teman-teman ini, apakah teman-teman ini Pancasilais atau tidak, fair kita buka. Komnas HAM akan sangat senang hati kalau ada tim kayak begitu dan kami dilibatkan misalnya. Monggo, ayo dicek bersama-sama. Betul enggak ini persoalan-persoalan Pancasilais atau persoalan-persoalan undang-undang dasar atau persoalan-persoalan yang sebenarnya Mas Anam, maaf saya harus potong, waktu kita tidak banyak. Kinerjanya teman-teman ini baik. Mas Anam, maaf saya potong karena waktu kita tidak banyak. Ini saya harus berikan waktu kesempatan terakhir ke Pak Giri. Pak Giri, Presiden masih punya waktu yang sangat banyak menurut Mas Anam dan juga teman-teman Komnas HAM serta teman-teman dari Ombudsman. Artinya dibutuhkan political will dari Presiden untuk bisa menyelamatkan Anda dan juga 56 pegawai lainnya. Setelah ini langkah yang akan diambil apa? Apakah akan menempuh jalur hukum ke PT UN atau memang menunggu bahwa Presiden akan membuka tangannya menyelamatkan Anda dan teman-teman? Ruang upaya hukum harus dilakukan, Mbak. Jadi tim lanjut dari Ombudsman, Komnas,
akan harus tetap dilakukan dan itu ada time frame-nya. Jadi saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Anies. Kalau kita langkah upaya hukum baru yang kita pakai, PTUN, ada dua. Ada salah satunya adalah perbuatan melawan hukum juga selain dari ada dua. Kemudian keberatan dan praktik. Selain itu kita juga perlu untuk berbicara karena apakah memang ini menjadi domain internasional, misalkan HAM internasional, karena ada 11 pelanggaran. Dan saya pikir kemarin Amnesty International menyampaikan bahwa ada spesial rapor tentang pelanggaran HAM dalam konteks TBK. Dan ini saya akan menjadi concern bukan dalam negeri, tapi luar negeri. Dan yang paling membahayakan adalah citra kita untuk menerima negara yang menerima investasi dari investment sangat ditentukan oleh iklim anti korupsi. Dan hilangnya 50 dan melemahnya KPK, menurutnya kepercayaan masyarakat akan menjadi penilaian apakah Indonesia layak jadi. Dan ketika investasi ini berkurang, Mbak, maka yang dirugikan masyarakat. Maka kita akan keluar dari negara maju. Jadi saya masih akan terus melanjutkan perjuangan ini, advokasi, upaya hukum, dan tentu semoga rakyat Indonesia bisa mendoakan masih pada media terus meng-cover sampai hampir 5 bulan. Perjuangan akan tetap diteruskan oleh 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan kita semua menanti apa sikap dari Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian akan menyelamatkan mereka atau memang lepas tangan membiarkan para pendekar anti korupsi ini kemudian terlempar dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Pak Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Nonaktif, serta Mas Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM. Sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat selalu.